Nah, kita akan lanjut ke background atau latar belakang, di antaranya cryptocurrency dan definisi dari privacy. Nah, kalau kita bahas soal cryptocurrency dan privacy, gitu ya, kita harus mulai dari Bitcoin dulu, gitu ya. Dan Bitcoin kan diciptakan oleh Satoshi Nakamoto, siapapun dia, itu tahun 2008 tuh papernya. Kemudian diluncurkan di awal tahun 2009. Nah, Bitcoin ini sangat berbeda karena tidak ada pengendali pusat dan mempromosikan desentralisasi. Karena nanti akan dijalankan oleh konsensus. Nah, yang uniknya atau yang terkait dengan topik yang kita pelajari hari ini itu adalah model privacy yang baru. Gitu ya. Jadi kalau di papernya Satoshi itu dipaparkan bahwa Bitcoin itu tidak memerlukan username, password, gitu ya. Tidak memerlukan identitas KTP, SIM, itu tidak perlu. Jadi berbeda dengan kalau kita membuka rekening di bank, itu si bank pasti nanya identitasnya mana, kartu identitasnya mana, yang resmi KTP, KK, kartu keluarga, SIM kalau ada. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa orang ini misalnya warga negara Indonesia, tinggal di sini, identitasnya jelas. Tetapi di Bitcoin itu tidak perlu, tidak ada yang begitu. Ya, jadi ketika kalau misalnya kita bertransaksi di bank, itu nanti sebelum melakukan transaksi pasti diminta misalnya nomor PIN, atau kalau di ATM ya kartu ATM dan PIN. Kalau internet banking ya password. Ya. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa identitas kita sama. Nah, tapi kalau di Bitcoin, itu nomor rekening atau alamat itu tidak terhubung dengan identitas asli kita di dunia nyata. Jadi ketika kita membeli Bitcoin, bertransaksi Bitcoin, itu tidak pernah menyebutkan identitas asli. Bahkan setiap transaksi kita bisa membuat alamat baru, alamat Bitcoin baru. Jadi dari situ Nakamoto itu berpikir bahwa sistem privasinya jauh lebih bagus ketimbang sistem tradisional, misalnya miliknya perbankan. Nah, akan tetapi nanti akan ada muncul permasalahan itu ya. Misalnya ternyata ada analisis yang bisa dilakukan untuk menyimpulkan bahwa orang ini memiliki alamat ABCD gitu ya di dalam Bitcoin. Nah, itu bisa gitu ya. Nah, atas permasalahan itulah muncul beberapa produk namanya privacy preserving cryptocurrencies, di antaranya waktu itu Monero dan Zcash. Nah, akan tetapi meskipun judulnya privacy preserving cryptocurrencies, mereka tuh juga masih punya masalah privasi juga gitu ya. Jadi ternyata teknik apapun tidak sempurna, itu pasti ada celah permasalahan yang bisa dieksploitasi. Nah, kalau kita pelajari dalam sejarahnya, itu model privasi ini sudah dikembangkan sejak tahun 1983 oleh David Chaum. Jadi David Chaum itu membuat sebuah teknik namanya blend signature. Nah, ini sebenarnya jadi cikal bakal cryptocurrency sebenarnya kalau kita amati benar gitu ya. Ini sebenarnya cikal bakal dari cryptocurrency. Karena waktu itu si David Chaum ini berpikir gimana ya caranya supaya orang bisa melakukan transaksi finansial itu tanpa harus tanpa harus mengekspos identitas kepada orang lain atau kepada pihak lain termasuk perbankan gitu ya. Lebih-lebih bagaimana caranya teknik seperti apa yang bisa digunakan untuk ini electronic banking. Pada tahun 83 internet kan masih di ini ya, masih langka gitu ya. Mungkin sudah ada tapi masih sangat langka gitu. Nah, ternyata si David Chaum ini punya visi yang luar biasa, visi ke depannya hebat gitu. Karena apa? Karena kalau misalnya di perbankan biasa, transaksi finansial biasa, itu perbankan ini bisa mengeksploitasi data transaksi, data kebiasaannya setiap orang, lokasinya di mana, pihak-pihak siapa saja yang terkait, itu associates itu pihak-pihak mana misalnya. Tanpa harus mengetahui pekerjaannya, si bank ini tahu, ini dipekerjakan oleh perusahaan A. Kenapa? Karena setiap bulan mendapatkan transfer sebesar ini. Atau si bank juga bisa tahu bahwa ternyata si orang ini tinggal di daerah ini. Kenapa? Karena rutin mengambil uang di ATM lokasinya di sini gitu ya. Kemudian bisa juga tahu, ternyata orang ini suka minum kopi. Buktinya apa? Buktinya hampir setiap hari itu beli kopi di kafe
sekitar sini gitu ya. Kemudian jam sekian makan siang, kemudian makan malamnya jam sekian gitu ya. Itu bisa tahu semua perbankan. Karena apa? Karena transaksinya itu transparan bagi perbankan. Meskipun tidak kelihatan oleh kita, oleh orang lain, tapi oleh perbankan ini bisa kelihatan. Jadi perbankan bisa menggunakan ini sebagai apa? Sebagai alat untuk komersialisasi misalnya. Misalnya karena si perbankan tahu bahwa si orang ini gajinya besar, makanya ditawarkan apa? Credit card misalnya. Nah, itu kan buat orang-orang yang menginginkan privacy, itu kan merasa terganggu. Saya tidak pernah merasa memberikan hak kepada perbankan untuk menganalisis identitas saya atau menganalisis diri saya sendiri. Kok ternyata mendapatkan informasi yang sedemikian besar gitu ya. Nah, ada juga opsi untuk mendapatkan privacy, misalnya dengan menggunakan cash, uang tunai gitu ya. Itu uang tunai itu kan privasinya oke. Misalnya apa kalau kita lihat di film-film, itu kalau penjahat pasti maunya transaksinya dengan cash, uang tunai gitu ya, di dalam koper sekian besar gitu ya. Misalnya $1 juta taruh di koper pasti. Nggak mau dia transfer gitu kan. Karena apa? Karena uang tunai itu punya privasi yang lebih bagus ketimbang uang digital yang di perbankan, dikelola oleh perbankan. Nah, tapi juga riskan. Misalnya kita mau beli Lambo bawa uang tunai kan ya riskan, sekian ratus juta di dalam koper. Nah, di dalam blind signature ini membuka sebuah potensi baru. Karena blind signature ini menyediakan untraceability of the sender. Artinya nanti si pengirim atau si pembuat transaksi itu tidak bisa dilacak. Gitu jadi intinya dari blind signature.